Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Dalam Injil Yohanes kali ini, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan teladani dari murid-murid Yesus. Yaitu, Yohanes, salah satu murid Yesus, memperkenalkan Yesus kepada murid-murid yang lainnya. Lalu mereka semua mengikuti Yesus dengan penuh kepercayaan. Yang harus kita perhatikan di sini adalah pernyataan bahwa semua murid Yesus memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap Yesus dan tanpa keraguan mewartakan kabar baik yang mereka ketahui tentang Yesus kepada semua orang. Saudara-saudari yang saya kasihi, sebenarnya ada banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Misalnya, selalu mengikuti ibadah di gereja dengan penuh hikmat, atau mengikuti organisasi-organisasi di gereja. Atau mungkin sekedar dengan menyebarkan ayat-ayat kitab suci di sosial media. Ada juga hal yang lebih besar lagi yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mencintai Yesus dengan segenap hati kita, yaitu dengan menjadi seorang misionaris. Menjadi seorang misionaris bukanlah sekedar sebuah profesi atau pekerjaan, melainkan bentuk penyerahan diri dan pengabdian diri untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Mereka yang menjadi misionaris dapat dengan sukarela meninggalkan keluarga mereka dan hal-hal duniawi lainnya untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Para misionaris melakukan penyebaran warta Injil persis seperti yang dilakukan para murid Yesus. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa menjadi misionaris adalah jalan hidup yang harus kita tempuh? Pertama-tama, kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepadanya, maka akan dengan mudah untuk kita mengikutinya. Lalu cobalah untuk mengenal Yesus Kristus lebih dekat lagi. Mungkin bisa dengan cara rutin membaca dan menerapkan firman-firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Karena sama dengan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus lebih dekat lagi. Dengan itu, kita akan dapat mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari diri kita. Dalam perjalanan menjadi seorang misionaris, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat juga sangatlah penting. Para orang tua juga harus memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka. Maka dari itu, mulai sekarang, cobalah untuk lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita bisa mengetahui sebenarnya apakah panggilan atau tujuan hidup kita. Satu hal lagi yang perlu diingat adalah bahwa dalam setiap perjalanan hidup pasti ada rintangan-rintangan yang menghadang. Kuncinya adalah tetap percaya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mendampingi dan membantu kita di setiap perintangan yang ada. Amin.